Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di channel kami, Marbot Al-Azam Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, dan kita akan membahas hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Zalzalah dan mempelajari cara membaca surah Al-Zalzalah dengan baik dan benar. Persiapkan juz amma dan Al-Qur'annya. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar Al-Qur'an yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah berjumlah 8 ayat. Al-Zalzalah artinya kegoncangan. Sebelum kita membahas surah Al-Zalzalah, hukum tajwidnya, sebaiknya kita menyimak pembacaan surah Al-Zalzalah dengan baik dan benar sesuai hukum tajwid. Kepada para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar, silakan menyimak dengan menyiapkan Al-Quran atau juz amma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma'izin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Para kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah, para pelajar
Al-Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat pertama ada beberapa hukum tajwid. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza panjang huruf zal bertemu alif disebut mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian yang keduanya adalah alif lam jelas. Zilatil, lamnya terbaca jelas. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Itu disebut alif lam qamariyah. Ardu, ada ra sukun diawali dengan fathah disebut ra tafkhim, berbunyi tebal. Zilza, za ada alif berdiri mad tabi'i. Laha, mad tabi'i di akhir kalimat disebut mad arid lisukun. Di sini laha ini bisa dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Laha 2, 4 laha atau 6 laha bisa. Kemudian di ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, ada huruf kha di sini. Wa ada di ujung tenggorokan. Rajatil, lamnya jelas sama dengan jilzalatil, itu alif lam qamariyah. Ardu sama ardu ra tafkhim. Asqa panjang 2 harokat mad tabi'i. Laha sama dengan ini mad arid lisukun. Kemudian ayat yang ketiga, waqalal, waqa panjang 2 harokat mad tabi'i. Waqalal, alif lam jelas alif lam qamariyah. Insa, nun sukun bertemu huruf sin, disebut dalam hukum tajwid yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar, hakiki artinya sungguh-sungguh. Hurufnya ada 15 huruf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang berjumlah 15 huruf. Salah satunya ada huruf sin dibaca dengan samar. Kemudian huruf sinnya bertemu alif. Sa itu namanya mad tabi'i biasa 2 harokat. Ma sama 2 harokat seperti sa itu mad tabi'i. Laha mad arid lisukun. Sepertinya di akhir-akhir ayat 1 sampai ayat 5 di akhir kalimat disebut mad arid lisukun. Kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Yauma, yauma ada waw sukun diawali dengan fathah disebut mad layyin. Yauma idzin sama dengan insa itu ikhfa hakiki. Tuhaddisu akhba banyak panjang mad tabi'i. Raha mad arid disukun. Kemudian yang ayat kelima, bi anna nun bertasdid disebut gunnah. Huruf gunnah ada 2. Nun bertasdid dengan mim bertasdid dibaca 2 sampai 3 harokat dengung. Bi anna ditahan dia. Rabbaka au dengan yau itu sama mad layyin 2 harokat. Auha mad tabi'i. Laha mad arid lisukun. Lanjutkan ke ayat ke-6. Yauma sama dengan ayat ke-4. Yaumad layyin. Yauma idzi tanwin kasrah bertemu dengan huruf ya, dimasukkan ke dalam huruf ya disebut idgham bi gunnah. Tidak boleh izin, tapi idzi masuk ke dalam huruf ya. Idgham bi gunnah.
Idgham artinya memasukkan bigunnah dengan mendengung. Yasdurun, alif lam tidak jelas, disebut alif lam samsiyah. Kemudian ada nun bertasdid sama dengan bi anna, itu namanya gunnah. Nanya panjang, ada alif bi yasdurun nanya mad tabi'i. Ashta mad tabi'i, ada alif di sini. Ashtatal, masuk tanwin bertemu dengan huruf lam. Idgham, tapi idgham bila gunnah, idgham yang tidak mendengung. Idgham bila gunnah, hurufnya ada dua, lam dan ra, tidak mendengung. Liyurau, ini mad layin. Rau itu sama mad layin. A'ma mad tabi'i, lahum tidak ada hukum. Ayat yang ketujuh, famai, nun sukun bertemu dengan huruf ya, sama dengan idgham bi gunnah, yang memasukkan dengan gunnah, mendengung. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Famai ya'mal misqa, jangan lupa huruf sa ini ya, misqa, tidak boleh seperti huruf sin besar. Misqa mad tabi'i la dzarratin, jelas nih tanwin kasrah bertemu dengan huruf kha, namanya ijhar halki, tidak boleh samar seperti ikhfa hakiki, karena di sini harus jelas. Zarratin, jelas berbunyi huruf n, hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha, dan ini kha. Zarratin khay, yaw sama dengan disebut mad layin. Khairai, masuk lagi, ada nun sukun atau di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya, masuk ke dalam huruf ya, namanya idgham bi gunnah. Di sini sampai ayat ke-7. Kemudian ayat terakhir hukum tajwidnya adalah wa may ya'mal. Banyak sekali nih, ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, banyak ya, atau tanwin bertemu dengan huruf ya, sama disebut dengan mad ya, idgham bi gunnah, memasukkan dengan gunnah. Hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Masuk ke dalam huruf kedua, wa may, idgham bi gunnah. Wa may ya'mal misqa, qanya panjang 2 harokat, misqala sama dengan kata-kata misqala, kalimat di ayat ke-7. Misqa mad tabi'i la dzarratin. Nah, kalau di sini ada tanwin bertemu dengan huruf shin besar, dibaca samar. Kalau di sini dzarratin khairai itu jelas, tapi di sini harus samar atau didengungkan. Dzarratin namanya ikhfa hakiki, yang hurufnya ada 15 huruf. Kalau di sini izhar halki 6 huruf, di sini ada 15 huruf. Dibacanya tidak jelas atau samar-samar. Dzarratin syarrai, kembali bertemu tanwin bertemu dengan huruf ya, itu namanya idgham bi gunnah. Jadi di ayat ke-8 ada 1, 2, 3, 4 hukum tajwid. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan hukum-hukum tajwid dan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar Al-Quran yang ingin memperbaiki bacaannya, terutama dalam surah Al-Zalzalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.